Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Samsur Rijal. Media ini saya buat salah satu tugas saya di kelas C sebagai fasilitator pembelajaran digital. Baik, jadi materi hari ini ialah materi kelas 5 SD tema 2, yaitu sistem dan organ pernapasan pada makhluk hidup bernapas untuk melanjutkan hidup. Begitu pula dengan manusia, sama dengan hewan maupun tumbuhan, manusia bernapas dengan paru-paru. Pada saat manusia bernapas, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Tahap manusia bernapas dikenal dengan istilah sistem pernapasan. Dalam buku materi kelas 5 tema 2 ada pembahasan tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia dalam proses bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui hembusan nafas. Berikut ini organ-organ pernapasan pada manusia. Ya, kita lihat di sini ada organ hidung pada manusia, yaitu merupakan organ pertama yang dilalui udara dalam proses pernapasan. Awalnya, udara masuk melalui lubang-lubang hidung. Lalu, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut tebal dan pendek. Rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Setelah itu, udara melewati selaput hidung. Selaput hidung berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke hidung. Kemudian selanjutnya yaitu faring. Faring berfungsi sebagai organ persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Lebih tepatnya, saluran pernapasan bagian depan dan saluran pernapasan bagian belakang. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring juga dikenal dengan istilah jakun atau tekak. Organ pernapasan ini terletak di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 tulang rawan. Untuk bentuknya, laring memiliki bentuk kotak. Laring merupakan organ berongga yang bisa mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Ya, ini ialah trakea. Trakea juga dikenal dengan istilah batang tenggorokan. Organ pernapasan ini memiliki sebuah jaringan yang disebut silia. Jaringan silia dalam trakea biasanya akan bergerak dan mendorong benda-benda lain. Dalam trakea, jaringan silia ini memiliki fungsi mengusir kotoran, debu-debu, dan bakteri yang masuk ke dalam trakea. Kemudian kita masuk ke bronkus. Dalam sistem pernapasan bronkus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Kemudian fungsi bronkiolus menyalurkan udara di paru-paru sangat penting. Meskipun organ ini berukuran sangat kecil,
Selain itu, bronkolus sebagai cabang dari bronkus juga memiliki beberapa fungsi lain. Ya, jadi eh, bronkolus ini ialah di mana udara yang dihirup melalui hidung atau mulut akan masuk ke trakea. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan saluran pernapasan atas dan bawah. Ya, kemudian fungsi bronkiolus dalam pernapasan merupakan saluran udara berdiameter 0,3 sampai 1 mm. Fungsi bronkiolus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus, lalu menuju ke alveoli. Alveoli sendiri adalah kantong udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Alveoli berfungsi untuk mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh. Berdasarkan ukurannya, bronkiolus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni bronkiolus lobular, yaitu bronkiolus berukuran paling besar yang pertama kali menerima oksigen yang masuk ke paru-paru. Kemudian bronkiolus respiratorius, yaitu percabangan 2 atau lebih dari setiap bronkiolus yang berakhir pada 2 sampai 10 saluran alveolus. Kemudian bronkiolus terminal atau ruang mati, ya dikatakan ruang mati karena tidak ada pertukaran udara yang terjadi di saluran ini. Terdiri dari 50 sampai 80 saluran yang lebih kecil di setiap paru-paru. Ya, kemudian ada juga penyakit yang dapat mengganggu bronkiolus. Normalnya, otot-otot yang mengelilingi bronkiolus akan selalu otomatis menyempit atau menutup dan melebar atau membuka untuk mengontrol aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Pelebaran bronkiolus terjadi ketika paru-paru membutuhkan lebih banyak oksigen, seperti saat berolahraga atau sedang berada di dataran tinggi. Sebaiknya penyempitan bronkiolus dapat terjadi ketika ada iritan atau alergen yang terhirup. Penyempitan bronkiolus sebenarnya merupakan mekanisme untuk mencegah zat asing memasuki paru-paru. Akan tetapi, penyempitan ini terkadang menimbulkan keluhan berupa sesak napas, di mana gejala penyempitan saluran napas meliputi yang pertama itu ialah dada terasa sesak. Ya, jadi kalau dada terasa sesak itu ada penyempitan. Kemudian batuk, kemudian juga dirasakan kulit atau terjadi kulit kebiruan karena kekurangan oksigen. Kemudian juga selanjutnya yaitu mudah lelah. Ya, itu. Kemudian penyempitan bronkiolus dapat disertai dengan penyumbatan obstruksi. Salah satunya karena produksi lendir yang berlebihan. Gejala obstruksi adalah batuk berdahak, infeksi saluran napas berulang, dan gejala lain yang merupakan yang serupa dengan penyempitan bronkiolus. Beragam kondisi atau penyakit yang memengaruhi fungsi bronkiolus berkaitan dengan penyempitan dan penyumbatan organ. Ya, jadi saya paparkan juga yaitu berikut beberapa penyakit yang mempengaruhi fungsi bronkiolus. Yang pertama itu asma, yang kedua bronkiolitis, yang ketiga bronkiolitis obliteran.
Yang keempat itu fibrosis kristik. Yang kelima emfisema. Ya, kemudian kita lanjut ke alveolus. Ya, jadi alveolus adalah organ terakhir, yakni memiliki bentuk seperti anggur. Alveolus terletak dalam paru-paru manusia, lebih tepatnya dikelilingi oleh kapiler darah. Bisa dikatakan alveolus berada di tempat yang penting karena paru-paru merupakan tempat bertukarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau C2. Ya, sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.